Ke-68. Sebesek berdua. Rencana sih rencana. Sudah beresolusi dengan Dijah kalau Baby akan memberikan cold shoulder ke suaminya. Cold shoulder di sini maksudnya adalah nyuekin versi keras. Dia gak akan membalas semua ucapannya. Itu rencananya. Rencana itu hanya rencana. Tapi kenyataannya saat jam 9:30 Hamad datang dan mengetuk pintu rumah Dijah. Baby pun yang mengintip kalau itu suaminya. Dan di tangan suaminya ada sebuah besekan. Dia sendiri yang membuka pintu. Ayo, pulang. Ajak Hamad dengan manis. Tanpa basa-basi. Langsung dengan kalimat memerintah tapi diucapkan dengan nada lembut. Lalu seperti tersihir dan terhipnotis, Baby main ngangguk aja. Lah kok? Katanya mau balas dendam. Apa kabar hati istri yang tersakiti? Apa kabar dengan resolusi tadi yang mau ngambek? Baby mengerjap setelahnya. Ia jadi ingat semua kalimat yang ia ucapkan kepada Dijah. Dia takkan mau. Pertama, menjawab semua pertanyaan Hamad. Kedua, menyapa, memberi senyuman, dan membuatkan kopi, menyajikan makanan. Mogok total. Kecuali cium tangan, karena kalau nggak cium tangan takut durhaka. Ketiga, memberikan pelukan, ciuman atau sebangsanya. Keempat, luruh begitu saja, tanpa penjelasan yang lengkap plus permintaan maaf. Klarifikasi lengkap berupa penjelasan juga siapa perempuan itu. Lah, ini kok gak ada poin-poin itu kok dia main manggut-manggut aja. Apa kabar dengan pembahasan berjam-jam tadi? Lah kok ini manggut dan nurut aja diajak pulang? Mau berontak dan ngambek kok kadung udah digandeng. Dijah save me. Dijah juga melihat Baby dengan tatapan penuh tanya. Dan Baby kadung keluar dari rumah temannya itu dan mengikuti suaminya. Baru di depan rumah. Dan sudah ada penampakan lainnya. Yaitu Gus Hanan. Sama-sama memegang besekan. Sebuah plastik putih yang sepertinya berisi makanan. Khas orang habis hajatan. Loh, kalian mau kemana? Kenapa gak makan bareng di sini aja? Tanya Gus Hanan. Dia modus tuh. Tahu si Baby ada modus dan alasan lain. Kamu mau di mana makannya? Sayang. Tanya Hamad dengan manis. Ken. Negitu udah mau ngambek dia pakai ngomong yang segala. Kenapa gak tadi waktu lagi ngobrol sama si cewek di toko buku dia bilang kalau udah punya istri dan sayang? Baby menaikkan bahunya. Tak mau memberi pendapat. Terserah. Di sini aja dong. Makan barengan. Kan kasihan Dijah gak dapat besek. Ucap Gus Hanan modus lagi Baby sih ngebatin. Cih. Gaya bet. Modus tingkat tinggi. Dasar. Oh. Ya oke. Beb. Bilang ke Dijah kita mau masuk lagi. Sekali lagi Hamad main perintah dan dengan nada yang membuat manut aja. Dia mengangguk dan melakukan persis apa yang diminta oleh pria itu. Dia masuk. Dan Dijah membukakan pintu. Kenapa, Beb? Mau makan besek di sini? Boleh? Bingung. Dijah mengangguk. Ya boleh sih. Dia memang sudah memakai jilbab dan kini membuka pintu lebih besar lagi. Mempersilahkan tamunya untuk masuk. Butuh piring gak? Gak usah. Makan langsung dari besek aja. Gus Hanan yang menjawab. Dan memang dia yang pertama masuk setelah Baby. Duduk bersila di ruang tamu dan membuka besekannya. Benar sih. Kresek itu isinya makanan dan ada beberapa buah. Jadi Gus Hanan membuka dan membeber makanan semua di sana. Lalu Hamad melakukan hal yang sama. Baby ikutan duduk. Tapi ia duduk di samping suaminya. Ia saling memandang ke arah Dijah. Baby menggerutu. Gimana ini Jah? Aku kadung nurut. Apa kabar dengan balas dendamku? Tapi ya dia gak mungkin mengatakan hal itu kan? Baby bisa membaca dari semua gerak-gerik Gus Hanan. Kalau ia berharap Dijah makan sebesek dengannya, ya salah satunya karena ia menggeser besek itu agar lebih dekat dengan Dijah. Tapi Dijahnya malah ngambil buah doang. Dia hanya makan buah dan minum air. Kecewa tuh. Baby juga tak terlalu nafsu makan. Ia kembali fokus dengan bagaimana caranya ia bisa ngambek lagi dengan baik dan benar. Ya rugi dong. Masa enak bener para cowok mempermainkan hati para perempuan? Yega? Jeti. Pada gak mau makan? Emang udah makan semuanya? Tanya Gus Hanan.
Gak nafsu aja. Balas baby dengan nada ketus. Gus Hanan melirik seperti berbicara. Gak nanya kamu kok. Tapi akhirnya dia diam dan memakan lagi makanannya. Hamad juga masih asik makan nasi sama rendang. Oh ya Mat, kamu jadi ngisi kelas taklim di desa itu. Desanya Rosita itu. Tanya Gus Hanan. Iya. Kenapa? Apa mau kamu aja? Gak ah. Serem di sana. Kebanyakan pemuda yang begituan. Aku daripada kena serangan aneh-aneh. Duh. Gak deh. Baby mengerutkan keningnya. Apaan ini maksudnya? Ini ngomongin apaan sih? Ketus baby. Hamad menepuk pahanya pelan. Aku ketemu sama mantan murid yang kini jadi ustadzah di desa tempat aku hadir mantan ini. Nah dia cerita kondisi di sana seperti apa. Dan minta tolong agar salah satu dari kami ngisi. Apalah ya taklim atau apa gitu. Tapi jadinya aku yang deal mau ngajar di sana. Seminggu sekali. Terus? Apa maksudnya serangan aneh-aneh? Cecar baby lagi. Kini Hamad mengulangi hal yang sebelumnya ia lakukan. Menepuk paha baby pelan. Dan kini semua orang tertuju pada sentuhan itu. Seperti, hei, ini di depan banyak orang. Jangan bamyak PDA kenapa. Nanti aku ceritain. Baby sedikit tersinggung. Memangnya kenapa gak diceritain sekarang aja? Mungkin juga Hamad sadar ada yang salah dengan istrinya itu. Karena ia langsung menatap langsung ke wajah baby kaget. Memperhatikan wajahnya. Lalu ia mengangguk kecil. Seperti paham. Apa? Apa dia paham kalau istrinya lagi keki? Lagi sakit hati. Baby melengos. Dan Hamad dibuatnya tambah kaget lagi. Juga Gus Hanan. Kenapa pula anak ini? Baby tambah cemberut. Hish. Emang laki itu gak punya perasaan. Makanya yang jadi korban itu selalu wanita. Karena wanita selalu jadi tumbal. Tumbal hati dan perasaan. Hohoho. Mungkin Dijah merasa ini adalah waktunya dia semi klarifikasi. Karena ia lalu berdeham. Membuat semua orang tertuju padanya. Gus Hanan dengan tangan belepotan rendang. Hamad dengan wajah herannya dan baby yang masih keke balik ke mode awal. Ngambek. Gini Ustadz. Tadi kami ngeliat Ustadz Hamad di toko buku. Saya lagi beli kitab. Terus kita ngeliat Ustadz Hamad berbicara sama perempuan gitu. Jelas Dijah. Ia tak meneruskan kalimat karena sepertinya Hamad sudah paham. Pria itu mengangguk cepat. Oh, gitu. Jadi ceritanya istriku ini sedang salah paham. Ya Allah Beb, lucunya kamu Beb. Baru sekarang ada momen salah paham dan ngambek gini. Jadi pengen foto deh. Ledeknya dan baby tambah cemberut. Udah emosi, makan hati, berasa tersiksa sendiri. Malah diledek lagi. Dia yang sakit hati dan sedih ini malah dibilang lucu. Gusti. Sungguh teganya makhluk satu ini. Tak tahu. Sudah berapa jam babynya galau. Dan apa katanya? Lucu. Menggemaskan. Mau dipoto. Ya ampun. Diapain enaknya modelan begini? Ini loh. Sayangku. Ucap Hamad dengan manis. Mendengar kata sayangku, Gus Hanan langsung berdeham. Gak gitu juga Mat. Gak kasihan apa kamu? Lalu Dijah terkekeh, dan mendengar Dijah yang terkekeh Gus Hanan ikutan senyum lebar. Cia. Sereceh itu dia. Jeti. Aku bicara sama Rosita. Dia itu dulu murid yang nakal sama kayak kamu dulu Beb. Terus tobat. Tapi tobatnya enggak karena dinikahin sama Ustadz. Enggak. Dia tobat sendiri dan belajar giat. Jelas Hamad. Baby tambah meradang. Terus, dikira dia tobat dan bisa dapat nilai lebih baik itu karena nikah sama Hamad gitu. Aku juga enggak karena nikah sama kamu Mas. Aku dimotivasi sama Bu Siti biar nilaiku naik. Gak jelek-jelek amat. Dia juga yang sabar ngasih motivasi. Bukan marahin ya kayak kamu. Dia motivasi aku biar aku gak melulu dibully orang-orang. Dia yang berjasa. Bukan karena kamu. Kamu jadi suami aku terus aku tobat dan rajin belajar gitu. Lah kamu jadi suami aku hobinya ngasih tugas dan hukuman seabrek. Omel baby nyerocos tanpa koma. Dia sudah kadung emosi. Dan seperti hatinya terbakar begitu saja. Panas gitu. Oh, iya.
Istriku itu udah cerdas dari sananya kok. Ucapan Hamad tadi malah memicu amarah lainnya di dalam tubuh baby. Kok kesannya nyindir ala sarkas gitu ya? Ya deh. Tahu aku gak cerdas. Tahu. Kamu doang yang cerdas. Gerutu baby kini dengan suara sudah seperti orang mau nangis. Melihat ini, baik Gus Hanan dan Dija saling pandang. Mereka merasa seperti dua orang yang tersesat di tempat yang salah. Mau kabur gak bisa. Mau nonton ya gak enak. Loh, kok gitu sih Beb? Aku ini serius loh. Aku ada salah ya sama kamu. Maafin ya. Ucapnya lembut dan menepuk paha baby lagi. Lalu, biur. Begitu saja air mata tumpah dari kedua mata baby. Ia sudah terlalu berat menyimpan emosi, plus insecure dengan dirinya sendiri. Dia baru sadar. Kalau ia dan Hamad itu beda level sekali. Dalam segala hal. Jadi dengan adanya hal sepele seperti ini, seperti mental shock untuknya. Dia sadar benar. Dia itu beda level jauh. Gini deh. Kalau ada masalah, lebih baik diselesaikan di rumah aja. Kan gak baik ada di sini. Ada aku sama Dijah yang dengar. Apa yang terjadi antara suami dan istri? Kalau bisa diselesaikan sendiri. Asan di dalam rumah dan hanya dengan kedua belah pihak saja. Nasihat Gus Hanan. Hamad mengangguk. Ayo sayang. Kita ke rumah yuk. Baby yang menunduk karena menangis. Menurut saja. Besek itu ditenteng oleh Hamad dengan tangan satunya. Setelah mereka berdua keluar, Baby bisa lihat juga Gus Hanan ikutan keluar. Ya karena gak mungkin juga kan berduaan sama Dijah. Hamad seperti biasa membukakan pintu untuk Baby, membiarkannya masuk terlebih dahulu. Lalu ia masuk dan menutup pintunya. Mereka berdua sudah ada di dalam rumah dan Baby main buka saja jilbabnya, lalu gamis suaranya. Hamad dengan sabar menunggu Baby yang membuka pakaiannya dalam diam, memperhatikan dari belakang. Ia selesai dan berbalik Hamad mengangguk dan mengajaknya duduk. Hamad meraih tangannya dan membawanya duduk di ruang tamu. Aku jelasin dulu ya, tadi yang aku ajak bicara itu. Mantan murid yang kini sudah jadi ustadzah. Dia cerita apa yang terjadi di sana, dan mengundang juga ada acara hajatan di keluarganya di sana. Aku dan Hanan datang, plus dia minta satu orang untuk ngajar seminggu sekali di sana. Karena anak mudanya sudah mulai rusak. Begitu. Ada yang mau kamu tanya? Jelasnya dengan lembut. Rasanya malas Baby mau merespon, hatinya masih sakit. Tati, ya ditanya dulu, biar kamu gak salah paham. Ayo tanya dulu. Kok pakai ketawa-tawa? Itu yang jadi masalah. Kenapa Hamad bisa ketawa ketiwi sama perempuan itu? Dia cerita hal konyol, dan aku pertama kali dengar. Masa ada orang yang dituakan di sana? Kalau mau minta pengampunan harus setor ke dia. Kan lucu. Makanya aku ketawa. Ada lagi gak? Ada. Banyak. Aku kadung sakit hati. Terus gimana? Mau bicara lagi udah pasti akan dibalas lagi. Dia nggak akan menang. Ayo tanya lagi. Pintanya. Tawa. Beb, yang Jeti istriku itu kamu. Bukan orang lain. Jeti. Kamu nggak perlu khawatir. Aku itu cuma punyanya seorang baby Humairah. Bukan yang lain. Udah gitu doang konsepnya. Gak usah mikir yang lain. Mau ngangguk kok rugi. Tapi kalau gak ngangguk ya gimana? Gagal ngambek dah. Baby ngangguk, walaupun ia gak ikhlas. Ia masih diam. Mogok bicara. Hamad mendekat. Sampai kedua lutut mereka bersentuhan. Dan Hamad memegang pundak Baby, membuatnya mendongak, dan mengelus rambutnya yang masih ia ikat. Kamu nangis itu Beb. Rasanya hancur duniaku. Berasa gagal aku jadi lelaki. Jangan nangis lagi ya. Pintanya. Baby masih diam. Memandang lurus ke arah mata yang dulu sering melotot itu. Tapi kini pandangannya lembut. Nanti, kalau ke sana lagi, aku kenalin ya. Biar kamu tahu juga di sana kondisinya seperti apa. Baby mengelap wajahnya, dan celingukan. Ia mau mundur biar tak terlalu dekat dengan Hamad. Tapi ia kadung dipegangin oleh pria itu. Jadinya ia tak bisa mundur. Aku mau munduran. Keluh Baby melepas tangan Hamad yang ada di kakinya. Gak boleh.
Kalau mau bicara di sini aja. Mas. Ah. Baby mencoba mundur lagi. Tapi masih saja gagal. Sampai mungkin Hamad gemas sendiri. Ia malah meraih pinggang Baby dan mengangkatnya. Membuat si istri semi ngambek itu duduk di atas pangkuannya. Ya Baby mau ngelak juga gak bisa. Mau mundur juga gak bisa. Dan pada akhirnya dia pasrah juga. Posisi mereka terlalu dekat. Karena berhadapan dan Baby ada di pangkuannya. Kenapa sayangku? Tanyanya manja. Kamu kok bisa senyum-senyum gitu Media? Dulu kalau sama aku ngomel-ngomel. Hayo. Protes Baby. Jadi aku mulai sekarang harus ngomel-ngomel kalau ketemu orang. Gitu. Ya gak gitu. Tapi kan gak fair aja. Biar fair terus gimana? Aku gak usah senyum-senyum sama orang. Gitu. Baby diam. Matanya tak sanggup memandang ke arah wajah yang sedang memandangnya intens itu. Tapi Hamad yang meraih dagunya dan membelokkan wajah itu agar memandang ke arahnya. Sama perempuan. Gak usah senyum-senyum. Ketus Baby. Oh. Ya hei. Baik. Aku gak senyum-senyum ya sama perempuan lain. Aku janji. Jadi sekarang istriku yang manis dan menggemaskan ini. Boleh gak senyum dikit ke suaminya yang seharian udah kangen ngeliat senyum kamu? Tanyanya menggombal. Mau mencebik dan ngelengos. Bibirnya sudah mengembang duluan. Lah kok dia bisa-bisanya ngegombal? Dia yang jarang banget digombalin langsung senyum lebar. Dan detik yang sama itu. Hamad langsung memeluknya erat.